Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan limpah karunia-Nya lah pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu bersalawat ini akan diberikan syafaatnya baik di dunia maupun sampai dengan akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati pemuka masyarakat Pekon Sidodadi, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, para alim, para ulama, serta para ustadz yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sebutkan satu persatu semuanya menjadi tamunya Allah sebelum ajal menjemput. Amin Allah. Amin. Amin. Iya, Pak. Enggak, tegangannya enggak akur. Baik, Bapak-bapak jamaah masjid Masjid apalah yang dicintai Allah. Izinkan saya di sini berdiri sejenak mengganggu waktunya sebentar sebelum saya menyampaikan cerita atau pesan Kamtibmas. Nama saya Sahril Faison. Saya kebetulan orang Waipetai, besar di sana sampai dengan tamat SMA, jadi polisi kurang lebih hampir 28 tahun. Saya kembali lagi ke sini, kembali dengan jadi Kapolsek Sekincau. Kebetulan di sini juga ada orang yang hafal dengan saya, dengan keluarga saya, Pak Mat. Kalau dulu namanya Talang Mat, berubah Talang Rohim. Kalau orang ngomongin air mayus. Jadi kalau yang tua-tua mungkin tahu dengan saya, karena saya juga pernah berkebun di sini juga. Sampai dengan sekarang masih berkebun. Banyak yang mau beli, tidak pernah saya jual. Karena kenapa? Itulah perintis saya menjadi polisi ini. Ada hasil, saya manfaatkan, saya daftar, bisa kemana-mana. Sekarang saya jadi polisi, kembali lagi ke sudah jadi desa Sidodadi. Buatlah untuk kebaikan supaya kita bermanfaat. Kalau kita berbuat kerusakan, nanti juga ada pembalasan. Itulah manfaatnya kita ini. Hidup ini harus banyak berbuat kebaikan, banyak bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Gimana bersyukurnya? Ini salah satu kita bersyukur. Bukan hanya di mulut, mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Kalau ditanya bersyukur, saya bersyukur. Kebunnya buahnya lebat, hasil panennya bagus, jualnya bisa mahal. Benar, mulutnya bersyukur. Syukur itu salah satu bentuknya kita bersujud kepada Allah. Bahwa kita mengucapkan rasa syukur yang mendalam, menghambakan diri kita kepada Allah, itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau hanya di mulut, apa bersyukur? Itu syukur
mungkin sama dengan syukur yang lain. Hanya di mulut kata orang, tapi tidak di hati. Makanya kita di sini ini kebanyakan selalu kurang, padahal sudah diberi masih juga kurang. Kenapa? Akibat kurang bersyukur tadi. Harga sudah 70, kapanlah 75? Harga 75, kapanlah 80? Tapi kalau kita syukuri harga 75, berkah. Kita belanjakan berkah, buat naik haji dan umroh berkah. Kalau selalu kurang, namanya manusia, betul namanya manusia, memang selalu kurang. Tapi belajarlah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, alangkah meruginya kita menjadi orang yang kufur akan nikmat Allah. Mudah-mudahan kita di sini golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Dari wal asri kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Kenapa? Sesungguhnya manusia itu merugi katanya. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, bermanfaat, mengajak orang berbuat baik, kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Pesan saya yang terakhir, sebelum saya berangkat ke Bandar Lampung, pesan saya yang terakhir nggak banyak. Ajak saudara-saudara yang di sini kaum muslimin wal muslimat berbondong-bondong untuk meramaikan masjid ini. Kalau masjid ini ramai, sholat 5 waktunya di sini semua, Bapak boleh buktikan nanti 5 tahun ke depan orang di sini makmur semua. Ini sekedar ilmu berbagi saya kepada bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Saya tidak menggurui, tapi inilah perjalanan hidup saya dari kecil hingga dewasa. Karena mungkin sering pengajian, sering ikut ngaji ke masjid, jadi polisi pun ya begini ujungnya. Alhamdulillah. Ada sedikit penyampaian Kamtibmas saya. Saat ini kita sudah mendekati, ini habis musim panen ya, panen raya kopi. Mungkin tolong kepada yang sedang melaksanakan menikmati hasilnya, tolong jangan berpoya-poya. Manfaatkanlah apa yang sudah menjadi hasil kita. Jangan terlalu anak-anak yang masih kecil dibelikan motor, karena kita sayang bukan sama motornya, tapi sayangilah anak kita. Jadikan anak-anak kita ini untuk penerus bangsa, penerus agama kita, supaya mereka ini kelak bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi pemimpin bangsa ini. Ini sekedar pesan Kamtibmas saya. Mudah-mudahan tolong jaga hartanya bersama. Ronda, ikuti ronda. Apa yang sudah menjadi keputusan daripada pemimpin desa ini, yaitu kepala desanya atau pratinnya, ikuti. Sebelum saya tutup, ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.